Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Melihat segar, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari Jumat lalu Pak Asep sudah melaksanakan pembelajaran dan kemarin Sabtu dan Minggu saya melihat video pembelajaran Pak Asep melalui YouTube. Tentang relasi dan fungsi kalau tidak salah ya. Iya, betul, Pak. Betul tidak? Betul. Relasi dan fungsi untuk matematika di kelas 8. Alhamdulillah pembelajaran bisa berjalan dengan baik ya Pak Sep. Iya, Namun ada beberapa hal yang mungkin harus saya ketahui dari Pak Asep terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Asep laksanakan. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Pak Asep setelah menyajikan pembelajaran kemarin? Kemarin dalam penyajiannya Bu, kita menggunakan UPaid. Jadi pembelajarannya cukup interaktif, tapi masih satu arah. Dengan apa Pak? UPaid? UPaid, aplikasi UPaid. Ya, kita tampilkan biar nanti interaktif. Tapi ada beberapa siswa yang nge-lag gitu Bu. Saya sudah menulis apa, baru muncul beberapa menit. Itu karena jaringan katanya Bu. Karena waktu itu lagi hujan besar Bu. Memang kalau ada hujan jaringan agak-agak nge-lag. Tapi pada ini dasarnya anak-anak bisa mengikuti Bu dengan baik. Ya. Menurut Pak Asep, apakah proses pembelajaran kemarin sesuai dengan yang direncanakan? Ya Bu, sesuai. Jadi materi ini ada 4 pertemuan. Nah itu pertemuan pertama itu pengenalan. Anak-anak tuh bisa membedakan apa itu relasi dan apa itu fungsi. Itu aja Bu. Jadi sudah tahu. Jadi kemarin itu pertemuan pertama ya? Ya, pertemuan pertama. Ya, gitu. Jadi pengenalan ya, pengenalan tentang relasi dan fungsi. Dan di situ juga saya sajikan video-video yang ada karakternya Bu, biar anak tidak melupakan tua. Ya, tetap ya. Ya. Ya saya juga melihat ada yang tentara ya bertemu dengan istrinya ya, dengan keluarganya dan sebagainya. Ya, bisa Pak Azeb menceritakan hal-hal yang memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin? Yang paling sangat memuaskan Bu, begitu saya masuk ke relasi dengan dari contoh-contoh yang real di kehidupan sehari-hari, terus saya bawa ke abstrak, ke matematikanya, mereka itu bisa menjawab Bu. Jadi yang bikin memuaskan tuh anak-anak masih ingat 2 bab sebelumnya. Padahal itu kan ada hubungannya dengan suku ke N, tapi mereka sudah masih ingat gitu materi itu. Gitu. Nah itu yang bikin saya memuaskan tuh anak masih mengingat materi-materi sebelumnya. Ya, ya saya mengikuti juga ya. Mengingat kata Pak Asep kemarin apa X plus 2 kali X plus 3 ya kemarin kalau tidak salah. Gitu. Itu materi sebelumnya saya masih ya mengikuti kemarin meskipun akhirnya saya tidak bisa mengerjakan ya. Pintar kalau anak kemarin lebih pintar ya. Menurut Pak Asep bagaimana perkiraan ketercapaian tujuan pembelajaran kemarin? Kalau menurut saya melihat dari respon anak, terus dari kuesioner juga yang saya berikan, anak-anak antusias Bu. Jadi hanya beberapa, karena ini materi baru, mungkin adalah satu pokok bahasan seperti tidak bisa menentukan nilai fungsinya, mungkin lupa materi sebelumnya, tapi kebanyakan mereka bisa lah Bu, bisa mengikuti gitu.
Berapa persen, Pak? Kenapa, Bu? Ya. Halo. Ini tidak terdengar. Iya, nggak kedengar, Bu. Yang Ya, saya halo. kedengar. Ya, halo. Ya. Ya. Berapa persen? 85, 90? Kalau menurut saya ini diperkirakan itu kemarin siswa ada 49 yang masuk, itu sekitar 97% lah, Bu. Saya yakin mereka dapat mengikuti materi yang kemarin saya sajikan. Kira-kira kemarin apa yang menjadi kesulitan siswa? Selain mungkin selain jaringan, ada tidak kesulitan siswa kemarin? Kesulitan siswa ya mungkin ada beberapa siswa yang lupa dua bab sebelumnya, Bu, itu. Tapi pas setelah saya kasih contoh mereka baru ingat gitu, seperti itu. Jadi memang anak-anak perlu diberikan lagi konsep-konsep harus diulang lagi materi tentang suku ke N-nya mungkinlah sedikit sebagai persepsi sebetulnya harusnya gitu. Ya, diberi drill ya, terus Ya, diingatkan ya. Ya. Diingatkan terus tentang Ya. materi sebelumnya. Sebelumnya, ya. Ada tidak yang Pak Asep rasakan sulit atau kesulitan menurut Pak Asep sebagai guru begitu? Kalau dalam PJJ ini ya kesulitannya karena tidak tatap muka, jadi kita tidak tahu ekspresi anak tuh bisa enggaknya kan bisa kelihatan dari ekspresi. Sekarang kalau misalnya PJJ mungkin lihat dari respon anak, ya hanya lihat dari jawaban yang langsung aja dari anak gitu, Bu. Jadi memang kesulitannya itu yang berawal dari itu, Bu, menentukan fungsinya. Justru itu yang utama dari materi itu tuh memprediksi nilai yang akan datang dan memprediksi nilai yang sebelumnya dengan fungsi itu seperti itu. Ya. Ya. Menentukan fungsinya ya. Iya, betul. Nah, kira-kira alternatif apa yang Pak Asep lakukan untuk mengatasi kesulitan tadi? Mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan review dulu materi-materi yang maksudnya membantu ke Halo, materi Pak Asep mendengar saya? Ya, mendengar, Bu. Halo. Ya. Halo. Halo, Bu. Bisa diulang? Ya, bisa diulang gimana? Oke. Jadi untuk materi yang akan datang, pertemuan berikutnya mungkin saya akan review lagi tentang menentukan suku ke N. Karena itu suku ke N itu adalah materi yang esensial untuk di materi ini. Gitu. Jadi mungkin nanti jadi dasarnya suku ke N ya, suku ke sebelum ke N, fungsi sebelum ke fungsi itu. Ya. Jadi terus direview. Baik. Ya, siap. Kita akan bersama-sama mengidentifikasi hal-hal yang telah mantap yang sudah Pak Asep lakukan, apa yang perlu dipeningkatan berdasarkan kegiatan pembelajaran yang Pak Asep laksanakan dan pengamatan yang saya laksanakan ya. Kemarin saya melihat hasil pembelajaran di Pak Asep, saya malah ikut belajar kemarin ya, Pak Asep di awal, ya Pak Asep awal itu memberikan contoh-contoh dalam sehari. Salah satunya kemudian traffic ya yang lihat begitu. Itu sudah bagus. Pak Asep sudah berupaya menggiring anak supaya tahu sampai Pak Asep ada kalimat apa itu relasi definisinya. Mungkin keinginan Pak Asep supaya anak yang dijawab ya, sampai Pak Asep anak diam terus
beri contoh lagi, masih diam lagi. Sampai akhirnya Pak Asep tidak sabar dan Pak Asep menjawab itu. Seperti itu. Nah mungkin ini kalau jadi guru itu sok gergeten ya Pak Asepnya ingin menjawab gitu kan. Padahal mungkin kemarin ini sebagai salah satu ini saja ya diskusi. Pak Asep bisa coba Narendra menurut kamu misalnya di sekitar kamu. Coba Anggana misalnya Pak Asep bisa dipanggil gitu satu ya atau salah dua misalnya seperti itu. Jadi akhirnya Pak Asep karena diam akhirnya dijawab oleh Pak Asep, relasi itu adalah hubungan gitu kan. Pada Pak Asep sudah clue-nya sudah bagus, sudah mengajak ke sini, sudah ke sini anaknya diam saja. Nanti mungkin bisa dipanggil ya anak. Jadi tidak perlu jawaban anak-anak. Saya melihat anak-anak antusias, saya mencatat ada Narendra, ya, ada Kenhal, ada Matahari, ada Anggana, Cira, Cesi, Lukna, dan Delima, dan juga yang sering itu Fitra Redi itu saya sampai salut ya, Pak Asep baru menulis saja sudah langsung dijawab. Saya sampai udah teh pinter-pinter teuing, saya baru ini ya, baru ternyata mungkin anaknya memang pinter. Ya. Itu ya. Kemudian Pak Asep salah satu keunggulannya juga contoh-contohnya banyak begitu ya. Salut saya kemarin. Kalau ini fungsi bukan, ini fungsi bukan. Sampai ada berapa contoh untuk menunjukkan apakah itu relasi tapi fungsi atau bukan, atau pemetaan atau bukan gitu ya. Seperti itu. Asep banyak sekali mulai dari yang real ya, yang nyata sampai ada Indomaretnya kemarin. Ada Alfamart, ada Indomaret karena ada makanannya semua di sana. Tidak masalah untuk anak-anak ya. Sudah banyak memberikan contoh seperti itu ya. Hanya mungkin nanti kalau memungkinkan saya tidak nanti si definisi itu datang dari anak begitu ya. Siap. Coba kalau kan tadi Pak Asep sudah nih banyak sekali Pak Asep barangkali saja kan anak ada yang ingat kan Pak Asep mengingatkan lagi ketika kira-kira ini yang sebelah kiri kan domain ya. Yang tahu tidak ini apa begitu. Dilempar dulu barangkali juga tahu. Jadi jangan ini adalah domain, ini adalah kodomain seperti itu ya. Kalau memungkinkan. Gitu. Siap. Kemudian juga kemarin anak-anak tertantang nih karena ini apa langsung menjawab bagus begitu kan. Hanya mungkin lain kali beri mereka reward begitu ya. Atau Pak Asep bisa kemarin itu yang mungkin ini masukan buat Pak Asep. Kebanyakan anak-anak itu menjawabnya bersamaan ya, sampai titut gitu. Jadi flat gitu. Pak Asep bisa, ayo siapa yang bisa menjawab misalnya, saya beri tambahan nilai 0,1 misalnya, misalnya. Mungkin anak akan ini ya. Kemudian juga Pak Asep ingin tahu nih, mengapa tiba-tiba akhirnya si Narendra dan Kenhal itu yang pada awalnya mereka menjawab ketika pertama, tapi akhirnya yang sering itu Delima dengan Fitra Redi. Coba Pak Asep ingin tahu. Ada juga tuh Raihan Fatir ya, saya lihat dia nggak pernah membuka suara. Raihan Fatir misalnya, coba kira-kira bisa supaya Pak Asep memastikan anak ini ada atau dia hanya menyalakan tapi tidak ikut belajar begitu kan. Ya, jadi Pak Asep bisa mungkin sekali-sekali menunjuk ke anak ya. Coba kan ada contoh relasi ya, ada contoh ya Pak Asep gambar ya ada sampai 10 kalau tidak salah. Coba Narendra, ini fungsi bukan? Mengapa kan dikatakan fungsi? Apa ini pemetaan bukan? Terus berikutnya. Jadi semua anak mendapat giliran dan mereka mungkin akan siap di depan ya laptop atau di depan HP mereka pasti ditanya aku Pak Asep begitu. Pasti Pak Asep berikan reward. Bukan hari ini Fitra Redi misalnya menjawab 5 jadi ada tambahan 0,5 nanti bisa ditukar untuk nilai ulangan kalau nilainya berapa bisa ditambah seperti itu ya.
Ya, siap. Pak Asep itu banyak memberikan latihan dan anak-anak ternyata senang gitu ya. Jadi tidak begini, kerjakan, tidak begitu, tapi coba ini, ya coba ini, seperti itu. Saya salut kemarin, anak-anak juga antusias, apalagi kalau tadi ada yang bimbing reward mungkin ya akan lebih senang dan anak-anak akan lebih ingin menjawab gitu, seperti itu, lebih bersemangat. Nah, karena itu kita harus memastikan bahwa anak-anak paham. Kan Pak Asep apakah paham? Ada yang belum paham, diam ya anak-anak, karena memang seperti itu. Jadi ini itu sudah paham atau belum, kita juga kadang-kadang, apalagi dengan online ya, kita tidak tahu anaknya. Gitu. Nah, kemudian kemarin Pak Asep di tengah saya lihat memberikan kesimpulannya. Jadi ini adalah pemetaan domain. Maksud Pak Asep mungkin itu kesimpulan. Karena di akhir pembelajaran ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Kalau tidak ada, Bapak akan tutup. Kemarin seperti itu. Dan pertemuan selanjutnya. Jadi Pak Asep nanti mungkin diupayakan tadi ya apa relasi, apa itu fungsi daerah, jadi disebut apa terus seperti review begitu kan, seperti itu kan, itu semacam kesimpulan juga. Tapi Pak Asep sudah menyampaikan bahwa pertemuan yang akan datang kita akan belajar apa ya kemarin Pak Asep menyampaikan ya, cara menyatakan relasi dan fungsi. Nah, ya betul. Jadi Pak Asep menyampaikan kalau untuk tindak lanjut untuk ini ke depan. Hanya tadi saja mungkin Pak Asep menyimpulkannya di tengah tadi sendiri, nanti boleh melibatkan siswa supaya review lagi. Memang betul kalau matematika tuh harus di-drill sepertinya. Kalau menyatakan ini bagaimana, terus seperti main-main mereka akan ingat begitu ya. Seperti itu. Itu yang hasil identifikasi saya. Bagaimana menurut Pak Asep? Bisa bagaimana dari hasil identifikasi saya kemarin? Bisa diulang, Bu? Ibunya nge-lag atau saya yang nge-lag? Iya. Ya, Bu, bisa diulang? Ya, Bu. Bisa diulang, Bu? Asep. Ya, halo. Ya. Gimana Pak Asep? Bisa diulang, Bu? Bisa diulang? Halo. Iya. Bisa diulang, Bu, pertanyaannya? Yang mana? Yang tadi, Bu, pertanyaannya apa, Bu? Halo Pak Asep, bagian yang mana ya? Tadi Ibu? Terputus-putus ya. Nah, ada. Coba bagian yang mana? Ya, halo? Ya, halo. Nah, udah dengar. Tadi nggak dengar. Yang mana Pak Asep? Yang diulang yang mana? Ya, itu pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya gimana? Ya, bagaimana menurut pendapat Pak Asep dari hasil identifikasi pengamatan saya gitu? Oh, gitu. Oh, iya, betul, Bu.
terima kasih banget, betul gitu. Berarti kita harus ngasih reward untuk memotivasi anak. Terus penyimpulkan, kan discovery learning itu memang harus dari anak gitu kan, yang menyimpulkan. Tapi nggak tahu kenapa tuh, tiba-tiba saya menyimpulkan sendiri. Ya tidak ke depan. Terus nanti bisa tunjuk-tunjuk ya, artinya semua anak supaya lebih aktif. Iya, ya itu betul ya. Biar semuanya. Pas kalau disebut namanya oleh Pak Asep, ya kemarin ada ya Matahari Delima, tapi kayaknya disebut hanya beberapa anak yang disebut, ya akan lebih senang sepertinya dipanggil oleh ya mudah-mudahan tadi masukan dari saya bisa, atau yang kita diskusikan bisa dilakukan pada pertemuan berikutnya ya Pak Asep. Siap Bu, siap. Halo Pak Asep. Ya, siap Bu, siap. Halo. Terima kasih Bu masukannya. Ya mudah-mudahan pertemuan berikutnya yang sudah kita diskusikan bisa dilaksanakan ya Pak Asep. Oke. Amin. Baik, kalau kesan umum saya pembelajaran kemarin sangat menyenangkan, menggunakan Asep juga menggunakan aplikasi yang memudahkan anak. Ya, meskipun dengan kondisi PJJ, tapi anak bisa belajar dijelaskan oleh Asep dengan UPED itu ya. Ya betul. Kemudian juga anak-anak aktif, saya melihat itu perlu dipertahankan oleh Asep. Hal-hal yang tadi kan yang masukan itu menyempurnakan pembelajaran kita. Mungkin saran-sarannya yang tadi sudah saya sampaikan, libatkan anak terus dalam pembelajaran kita, supaya memastikan semua anak itu memahami apa yang dibelajarkan atau pembelajaran hari itu, gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita memastikan semua anak bisa, insya Allah matematika bukan lagi hal yang dianggap horor oleh anak-anak, tapi memang sebetulnya menyenangkan begitu ya, bisa jadikan permainan atau apa. Gimana kesan umum Pak Asep? Kesan umum dan sarannya. Kesan umumnya memang saya sangat puas sekali dengan pembelajaran kemarin. Karena begitu banyak respon dari anak, langsung menjawab, malah minta lagi kan Bu ya, soalnya seperti itu, berarti memang anak respect gitu Bu, menyenangkan gitu buat mereka gitu. Itu aja Bu. Ya. Sarannya apa? Sarannya mungkin nanti kalau pas PJJ begini jangan ambil waktunya pas lagi hujan Bu. Oh iya. Ya, nanti mungkin kita atur lagi waktunya. Itu aja Bu mungkin kendalanya. Dalam waktu ya. Ya betul. Seperti itu. Ya, tadi sudah selesai hari ini. Terima kasih Pak Asep yang sudah kita diskusi tentang pembelajaran kemarin. Semoga pembelajaran matematika makin menyenangkan dan prestasi anak untuk matematika juga makin membanggakan. Terima kasih atas perhatian Pak Asep. Iya sama-sama ya. Terima kasih sudah sama membuat saya belajar juga matematika kemarin ya. Terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Salam.